Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Ramadhana Putri, NIM 21231040 dari Prodi Pendidikan IPA. Saya akan menyampaikan materi mengenai virtual lab gerak peluru dan hukum 2 Newton. Gerak peluru, tujuan percobaan. 1. Menentukan pengaruh perubahan kecepatan awal terhadap jangkauan horizontal terjauh. 2. Menentukan pengaruh perubahan sudut elevasi terhadap jangkauan horizontal terjauh. 3. Menentukan pengaruh ukuran peluru terhadap jangkauan horizontal lintasan terjauh. 4. Mempresentasikan laporan hasil analisis terkait percobaan gerak peluru. Kompetensi: mahasiswa mampu menentukan pengaruh perubahan kecepatan awal, sudut elevasi, dan ukuran peluru terhadap jangkauan horizontal terjauh, serta mengolah data hasil pengukuran menggunakan angka berarti. Yang ketiga, teori dasar. Gerak sebuah peluru dipengaruhi oleh percepatan gravitasi G dengan arah vertikal terbawah. Pada arah horizontal, percepatannya sama dengan 0. Misalkan sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal V0 dan arah membentuk sudut elevasi θ terhadap garis horizontal. Lintasan peluru dapat dilihat pada gambar 1, di mana Y max dan R berturut-turut adalah titik tertinggi dan titik terjauh yang dapat dicapai oleh peluru. Secara umum, persamaan gerak peluru dalam arah sumbu X adalah X sama dengan V0 cos θ t, Vx sama dengan V0x cos θ t, Ax sama dengan 0, persamaan 1. Dan dalam arah sumbu Y adalah Vy sama dengan V0 sin θ kurang Gt, Y sama dengan V0 sin θ t kurang setengah Gt kuadrat. Ini merupakan persamaan 2. Benda mencapai titik tertinggi pada saat Vy sama dengan 0, sehingga waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi adalah T sama dengan V0 sin θ per G, persamaan 3. Dengan demikian, dapat pula ditentukan titik tertinggi yang dapat dicapai peluru, yaitu Y max sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat θ per 2G. Ini merupakan persamaan 4. Sedangkan jarak terjauh secara horizontal yang dapat dicapai peluru adalah R sama dengan V0 kuadrat sin 2θ per 2G. Ini merupakan persamaan 5. Alat dan bahan yang digunakan adalah 1. Komputer atau laptop atau HP Android. 2. Software simulasi projectile motion and 3. Jaringan internet. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana cara virtual lab gerak peluru menggunakan PET Colorado. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengobservasi aplikasi projectile motion. Di sini ada untuk mengukur waktu, jarak terjauh, dan tinggi. Di sini juga ada roll meter. Di sini kita dapat mengubah sudutnya sesuai yang kita inginkan. Di sini juga ada alat untuk pengatur kecepatan.
Lalu ini untuk menembakkan peluru, ini untuk menghapus, dan ini untuk memperbesar dan memperkecil. Lalu pada bagian ini kita dapat merubah jenis dari peluru. Misalkan kita menggunakan baseball, kita juga dapat mengatur masanya, diameter, dan gravitasinya seberapa. Kita akan meninjau pengaruh perubahan kecepatan awal terhadap jangkauan horizontal terjauh. Langkah yang pertama adalah aturlah terlebih dahulu diameter dan massa peluru, dan atur kondisi tanpa hambatan udara. Atur sudut elevasi peluru dengan konstan pada kemiringan 45 derajat. Selanjutnya, langkah yang kita lakukan adalah memvariasikan kecepatannya. Baiklah, pada percobaan pertama kita akan mengatur pada kecepatan awal 5 meter per sekon. Kita tarik alat pengukurnya, lalu kita ukur. Kita paskan di angka yang berwarna hijau. Dapat kita lihat bahwa waktu maksimal yang dicapai oleh peluru pada kecepatan awal 5 meter per sekon adalah 0,36 sekon. Dan jarak terjauh yang dicapai oleh peluru adalah 1,27 meter. Setelah kita dapat ini dari hasil percobaan, maka kita menggunakan rumus dari persamaan 5 untuk memastikan kecocokan data di antara keduanya. Baiklah, sesuai dengan percobaan pertama tadi, kita memasukkan bahwa kecepatan awalnya adalah 5 meter per sekon. Seperti yang kita ketahui pada teori dasar tadi, untuk mencari jangkauan terjauh atau R, rumusnya adalah V0 kuadrat sin 2 theta per 2G. Kita masukkan R sama dengan V0 kuadrat 2 sin 45 cos 45 dibagi 2 dikali 9,8. 5 kuadrat dikali 2 kali setengah dikali setengah dibagi 2 kali 9,8. Maka kita akan mendapatkan hasil R sama dengan 1,27 meter. Dan untuk mencari waktu maksimum, rumus yang digunakan adalah Tmax sama dengan V0 sin theta per G. 5 sin 45 derajat dibagi 9,8. Kita dapatkan hasil Tmax sama dengan 0,36 sekons. Baiklah, kita akan menggunakan kecepatan awal pada percobaan kedua, yaitu 10 meter per sekon. Kita masukkan ke rumus, yaitu R sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per 2G. R sama dengan V0 kuadrat 2 sin 45 derajat cos 45 derajat per 2 kali 9,8. R sama dengan 10 kuadrat kali 2 kali setengah per 2 kali 9,8. Maka kita akan mendapatkan hasil R sama dengan 5,1 meter. Lalu untuk Tmax, rumusnya adalah V0 sin theta per G, di mana Tmax sama dengan V0 yaitu 10 dan sin tetanya 45 derajat dibagi 9,8. Maka kita peroleh hasil Tmax adalah 0,72 sekons. Kita akan mencoba pada virtual lab-nya lagi. Dengan sudut 45, kecepatan 10 meter per sekon. Kita lihat bahwa hasil yang didapatkan adalah sama, di mana 0,72 sekons itu adalah waktu, dan range yang diperlukan atau jarak terjauh adalah 5,1 meter. Berarti hasil menggunakan rumus dan menggunakan persamaan ini adalah sama.
Selanjutnya kita menggunakan kecepatan yaitu 18 meter per sekon. Kita ukur, kita dapatkan waktu maksimalnya yaitu 1,3 sekon dan range-nya yaitu 16,51 meter. Percobaan ketiga yang menggunakan kecepatan awal 18 meter per sekon. Kita masukkan ke rumusnya, yaitu R sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per 2G. Masukkan yaitu 18 pangkat 2 dikali 2 dikali setengah dikali setengah dikali 2 dikali 9,8. Maaf, dibagi. Maka kita akan dapat hasilkan range adalah 16,53. Dapat kita lihat dengan percobaan tadi hasil range-nya adalah 16,51 meter. Berarti perbedaan antara range yang menggunakan percobaan dan range yang menggunakan rumus adalah sekitar 0,02 meter. Hal ini tidak apa-apa karena dia tidak terlalu beda jauh, berarti ini merupakan suatu kesalahan relatif dalam pengukuran. Selanjutnya kita masuk untuk mencari Tmax sesuai dengan rumusnya yaitu V0 sin theta per G. Maka kita masukkan, kita akan mendapatkan hasil Tmax adalah 1,3 sekon. Kita akan mengubah kecepatan awalnya menjadi 20 meter per sekon. Kita dapatkan bahwa waktu maksimalnya adalah 1,44 sekon dan range-nya adalah 20,39 meter. Kita akan melakukan percobaan keempat yaitu dengan kecepatan awal sebesar 20 meter per sekon. Kita masukkan ke rumusnya yaitu R sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per 2G, yaitu R sama dengan 20 pangkat 2 dikali 2 dikali setengah per 2 kali 9,8. Maka kita dapat memperoleh range-nya yaitu 20,40 meter. Selanjutnya untuk mencari Tmax yaitu V0 sin theta per G. Kita masukkan 20 sin 45 per 9,8. Maka kita akan mendapatkan hasil Tmax 1,44 sekon. Kelima, di mana kecepatan awalnya adalah 25 meter per sekon. Kita ukur waktu maksimal dan jarak terjauhnya. Kita dapatkan waktunya 1,8 sekon dan range-nya 31,86 meter. Selanjutnya kita melakukan percobaan kelima yaitu menggunakan kecepatan awal 25 meter per sekon, di mana range-nya adalah V0 kuadrat sin 2 theta per 2G. 25 pangkat 2 dikali 2 dikali setengah per 2 kali 9,8. Maka kita dapatkan range-nya adalah 31,8 meter. Tmax sama dengan V0 sin theta per G. Kita dapatkan hasil Tmax-nya adalah 1,8 sekon. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah melihat pengaruh perubahan sudut elevasi terhadap jangkauan horizontal terjauh. Langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah yang pertama adalah menetapkan kondisi tanpa hambatan udara atau air resistance. Kemudian, kita atur kecepatan awal konstan di 20 meter per sekon. Selanjutnya, kita variasikan sudut elevasinya dari 25 sampai 45 derajat. Percobaan pertama, kita akan menggunakan sudut elevasi theta 25 derajat. Selanjutnya kita ukur waktu maksimumnya dan jangkauan terjauhnya. Dapat kita lihat Tmax-nya yaitu 0,86 sekon dan range-nya yaitu 15,62 meter.
Gunakan rumus. Sama seperti rumus yang di awal tadi, R-nya tetap V0 kuadrat sin 2 theta per 2G. Dengan sudut elevasi theta 25 derajat dan kecepatan awal tetap yaitu 20 meter per sekon. Selanjutnya kita masukkan R sama dengan 20 pangkat 2 kali 2 sin 25 derajat cos 25 derajat per 2 kali 9,8. Maka nanti kita akan mendapatkan hasilnya yaitu R sama dengan 15,63 meter. Waktu maksimumnya adalah Tmax sama dengan V0 sin theta per G, di mana 20 sin 25 derajat per 9,8. Maka nanti kita akan memperoleh hasil Tmax-nya yaitu 0,86 sekons. Kita melakukan percobaan kedua dengan sudut elevasi theta sebesar 30 derajat. Kita dapatkan waktu maksimumnya yaitu 1,02 sekons dan range-nya yaitu 17,66 meter. Menggunakan sudut elevasi theta yaitu 30 derajat. Kita tetap masukkan ke rumus yang sama yaitu V0 kuadrat sin 2 theta per 2G 20 kuadrat kali 2 sin 30 cos 30 per 2 kali 9,8. Maka kita akan mendapatkan hasil R sama dengan 17,67 meter. Dan Tmax-nya yaitu V0 sin theta per G, di mana Tmax hasil akhirnya adalah 1,0,2 sekons. Ketiga, menggunakan sudut elevasi theta yaitu 35 derajat. Kita dapatkan pada hasil pengukuran yaitu pada waktu Tmax 1,17 seconds dan pada range 19,16 meter. Tentukan bahwa sudut elevasinya adalah 35 derajat. Kita masukkan rumusnya, R sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per 2G. Maka R sama dengan 20 pangkat 2 kali 2 sin 35 cos 35 per 2 kali 9,8. Maka kita akan mendapatkan hasil ring yaitu 19,17 meter. Tmax-nya yaitu V0 sin theta per G. Tmax sama dengan 20 dikali sin 30 derajat per 9,8. Maka kita akan mendapatkan hasil Tmax yaitu 1,17 seconds. Percobaan keempat dengan sudut elevasi theta 40 derajat. Kita ukur kembali waktu maksimumnya dan ringnya. Didapatkan waktu maksimumnya yaitu 1,31 sekons, range-nya yaitu 20,08 meter. Percobaan keempat yaitu menggunakan sudut elevasi theta 40 derajat. Kita masukkan rumusnya, R sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per 2G 20 pangkat 2 kali 2 sin 40 cos 40 per 2 kali 9,8. Range-nya kita peroleh 20,09 meter. Selanjutnya Tmax-nya yaitu V0 sin theta per G 20 kali sin 30 per 9,8. Maka kita akan mendapatkan hasil Tmax-nya yaitu 1,31 sekons. Kita melakukan pengukuran menggunakan sudut elevasi theta 45 derajat. Kita dapatkan waktu maksimum yaitu 1,44 sekons dan ring-nya 20,39 meter. Pada percobaan kelima, kita menggunakan sudut elevasi theta 45 derajat. Kita masukkan ke rumus yaitu R sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per 2G. Maka kita akan menghasilkan R sama dengan 20,40 meter. Tmax yaitu V0 sin theta per G, di mana hasil akhir dari Tmax ini setelah masukkan rumus itu adalah 1,44 sekons. Percobaan kedua, kita akan menentukan jangkauan horizontal dan waktu maksimum untuk menentukan kecepatan awal konstan di mana theta besar dari 45 dan kecil dari 90.
Percobaan pertama, kita ambil sudut elevasi theta sebesar 50 derajat. Dengan kecepatan konstan yaitu 20 meter per sekon. Selanjutnya kita ukur waktu maksimumnya yaitu 1,56 seconds dan range-nya adalah 20,08 meter. Masukkan ke dalam tabel. Pada sudut elevasi theta 50 derajat, jika menggunakan rumus R sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per 2G, kita akan mendapatkan hasil range sebesar 20,09 meter. Tmax sama dengan V0 sin theta per G, maka kita akan mendapatkan hasilnya yaitu Tmax sama dengan 1,56 sekon. 2 yaitu 60 derajat. Kita dapatkan waktunya yaitu 1,77 seconds dan range-nya yaitu 17,66 meter. Sudut elevasi theta yang kedua yaitu 60 derajat. Kita masukkan rumusnya R sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per 2G, di mana V0-nya konstan yaitu 20 meter per sekon. Maka kita akan mendapatkan hasil range sama dengan 17,67 meter. Nah, kita mencari Tmax-nya yaitu V0 sin theta per G, yaitu Tmax sama dengan 1,76 seconds, yaitu 70 derajat. Dan time-nya kita peroleh waktu maksimumnya adalah 1,92 seconds dan range-nya yaitu 13,1 meter. 70 derajat. Kita masukkan rumusnya R sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per 2G, yaitu 20 pangkat 2 kali 2 kali sin 70 cos 70 per 2 kali 9,8. Maka kita mendapatkan hasil range yaitu 13,11 meter. Tmax-nya yaitu V0 sin theta per G. Hasilnya yaitu 1,92 seconds. Sudut 80 derajat. Maka kita memperoleh waktu maksimum adalah 2,01 seconds dan range adalah 6,97 meter. Pada percobaan keempat, kita melakukan sudut elevasi theta sebesar 80 derajat. Masukkan ke rumus R sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per 2G. Maka nantinya kita akan mendapatkan hasil R sama dengan 0,98 meter. Untuk Tmax, kita masukkan rumusnya V0 sin theta per G. Tmax sama dengan V20 sin 80 derajat per 9,8. Maka kita mendapatkan hasil Tmax-nya yaitu 2,01 sekon. Yang kelima, kita ambil sudut elevasi theta yaitu 90 derajat. Kita dapatkan data pengukuran yaitu waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum adalah 2,04 seconds dan jangkauan jarak terjauh adalah 0 meter. Pada percobaan kelima, kita masukkan sudut elevasi theta sebesar 90 derajat. R sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per 2G. Maka kita masukkan rumusnya dan kita memperoleh R sama dengan 0 meter. Tmax V0 sin theta per G 20 sin 90 per 9,8. Tmax yang kita peroleh pada sudut 90 derajat adalah 2,04 seconds. Semakin besar sudut elevasi theta dengan kecepatan awal tetap, maka jangkauan terjauh akan semakin kecil. Dan untuk waktu maksimumnya, semakin besar sudut elevasi theta dengan kecepatan yang sama, maka akan semakin besar pula waktu maksimumnya. Pengaruh ukuran peluru terhadap jangkauan horizontal terjauh. Langkah-langkah yang dilakukan adalah: pertama, kita atur kondisi tanpa hambatan udara atau air resistant. Selanjutnya,
Kita atur kecepatan awal peluru, konstannya itu 20 meter per sekons. Dan sudut elevasi theta 45 derajat. Kita ubah diameter dan massa peluru. Kemudian amatilah pengaruh diameter dan massa peluru terhadap jangkauan horizontal. Pertama, kita akan mengubah diameter dari cannonball ini menjadi 0,4 meter dengan massa yaitu 2 kg. Lalu kita dapatkan hasil data yaitu waktu maksimum yang diperoleh adalah 1,44 sekons, sedangkan range adalah 20,39 meter. Kita masuk pada percobaan kedua dengan diameter yaitu kita rubah menjadi 0,5 meter dan massa menjadi 3 kg. Kita ukur, kemudian kita mendapatkan hasil yang sama yaitu di mana waktunya 1,44 sekons, range-nya 20,39 meter. Percobaan ketiga dengan diameter 0,6 meter dengan massa 4 kg. Waktu maksimum dan range tetap sama, yaitu di mana 1,44 dan 20,39. Kita lanjut pada percobaan keempat, yaitu di mana massanya 0,5 meter. Maka kita akan mendapatkan hasil yang sama, yaitu tetap 1,44 dan 20,3 menggunakan diameter 0,7 meter dan massa 8 kg. Kita dapatkan hasil yaitu tetap sama ya, 1,44 sekons dan range-nya 20,39 meter. Selanjutnya kita akan menentukan jangkauan horizontal dan waktu maksimum untuk variasi diameter dan massa peluru menggunakan rumus. Seperti yang kita ketahui, untuk mencari jangkauan terjauh atau R, rumusnya adalah V0 kuadrat sin 2 theta per 2G. Dan waktu maksimumnya rumusnya adalah Tmax sama dengan V0 sin theta per G. Seperti yang kita lihat di rumus, tidak ada kaitannya antara diameter, massa dengan jangkauan terjauh. Jadi, diameter dan massa ini tidak berpengaruh terhadap jangkauan terjauh dan waktu maksimum. Dengan diketahuinya tadi bahwa untuk kecepatan awalnya adalah 20 konstan dan 45 tetanya konstan juga, maka nanti kita akan mendapatkan hasil dari jangkauan terjauh yaitu R sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per 2G. R sama dengan 20 pangkat 2 kali 2 sin 45 derajat cos 45 derajat per 2 kali 98. 9,8. Maka kita akan mendapatkan R sama dengan 20,40 meter. Maka hasil percobaan untuk mencari jangkauan terjauh dari nomor 1 sampai percobaan nomor 5 hasilnya adalah sama, yaitu 20,40 meter. Selanjutnya untuk mencari waktu maksimumnya juga tetap sama, yaitu 1,44 sekon dari percobaan 1 sampai percobaan 5. Langkah yang selanjutnya kita lakukan adalah melakukan pengolahan data. Yang pertama, hitunglah komponen vektor dan resultan vektor untuk setiap jangkauan terjauh yang diperoleh pada tabel 1. Percobaan pertama yaitu komponen vektor X, di mana R rumusnya adalah X sama dengan R cos theta. X sama dengan
R-nya 1,27, cos θ-nya 45 derajat, maka kita mendapatkan X sama dengan 0,635 akar 2 meter. Komponen vektor Y. Y sama dengan R sin θ. R-nya 1,27 sin 45, maka kita mendapatkan hasilnya Y sama dengan 0,635 akar 2 meter. Untuk resultan jangkauan terjauhnya, rumusnya adalah R sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Kita masukkan komponen vektor yang didapat dari X tadi dan komponen vektor yang didapat dari Y. Maka hasilnya adalah R sama dengan 1,27 meter. Selanjutnya kita menghitung komponen vektor X dan Y serta resultan R pada percobaan 2. Kita masukkan rumusnya X sama dengan R cos θ. X sama dengan 5,1 cos 45 derajat. X sama dengan 2,55 akar 2 meter. Y sama dengan R sin θ. Y sama dengan 5,1 sin 45 derajat. Kita dapatkan hasil Y sama dengan 2,55 akar 2 meter. Lalu kita masukkan untuk mencari rumus resultan, di mana akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Kita masukkan akar 2,55 akar 2 pangkat 2 ditambah 2,55 akar 2 pangkat 2. Kita dapatkan hasil R sama dengan 5,1 meter. Percobaan ketiga yaitu X sama dengan R cos θ. Kita masukkan rumusnya X sama dengan 16,53 cos 45 derajat. X sama dengan 8,265 akar 2 meter. Y sama dengan R sin θ, di mana Y sama dengan 16,53 kali sin 45 derajat. Y sama dengan 8,265 akar 2 meter. Untuk mencari R, kita menggunakan rumus akar X kuadrat tambah Y kuadrat, yaitu akar 8,265 akar 2 pangkat 2 ditambah 8,265 akar 2 pangkat 2. R sama dengan 16,53 meter. Selanjutnya kita hitung komponen vektor X, Y pada percobaan keempat. X sama dengan R cos θ. X sama dengan 20,40 cos 45 derajat. X sama dengan 10,2 akar 2 meter. Untuk Y, R sama dengan sin θ. Y sama dengan 20,40 sin 45 derajat. Kita dapatkan hasil Y sama dengan 10,2 akar 2 meter. Kita masukkan lagi ke rumus R sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat. R sama dengan akar 10,2 kali 2. Akar 2 pangkat 2 tambah 10,2 akar 2 pangkat 2. R sama dengan 20,40 meter. Percobaan 5. X sama dengan R cos θ. X sama dengan 31,8 cos 45. X sama dengan 15,92 akar 2 meter. Y sama dengan R sin θ. Y sama dengan 31,8 sin 45. Y sama dengan 15,92 akar 2 meter. R sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat. R sama dengan akar 15,92 akar 2 pangkat 2 tambah 15,92 akar 2 pangkat 2. Kita peroleh resultan vektor adalah 31,8. Pengolahan data kedua, kita diminta untuk menghitunglah tinggi maksimum yang dicapai oleh peluru untuk setiap kondisi pada tabel 2A dan pada tabel 2B. Kemudian bandingkan hasil yang diperoleh dari kedua kondisi tersebut. Pada tabel 2A, pada percobaan 1, kita menghitung Ymax. Seperti yang kita ketahui pada teori dasar tadi, untuk menghitung Ymax, rumusnya adalah V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Lalu kita masukkan yang ada pada tabel percobaan pertama tadi. Ymax sama dengan 20 pangkat 2, 20 kuadrat sin kuadrat 25 derajat per 19,6. Kita peroleh hasil Ymax
sama dengan 3,64 meter. Selanjutnya, pada percobaan kedua, kita masukkan Y max sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. 20 pangkat 2 sin kuadrat 30 derajat per 19,6. Hasil Y max-nya adalah 5,1 meter. Selanjutnya, pada percobaan ketiga, Y max sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. 20 kuadrat sin kuadrat 35 derajat per 19,6. Kita peroleh Y max adalah 6,71 meter. Selanjutnya, pada percobaan keempat, yaitu Y max sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Y max sama dengan 20 pangkat 2 sin pangkat 2 40 derajat per 19,6. Y max sama dengan 8,43 meter. Pada percobaan kelima, yaitu V0 kuadrat per sin kuadrat theta per 2G. 20 pangkat 2 sin pangkat 2 45 derajat per 19,6. Kita peroleh Y max adalah 10,20 meter. Selanjutnya, pada tabel 2, Y max sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per 2G. Y max sama dengan 20 pangkat 2 sin pangkat 2 50 derajat per 19,6. Y max sama dengan 11,97 meter. Pada percobaan kedua, pada tabel kedua, yaitu Y max sama dengan V0 kuadrat sin 2 kuadrat theta per 2G. 20 pangkat 2 sin pangkat 2 60 derajat per 19,6. Kita peroleh hasil Y max sama dengan 15,30 meter. Selanjutnya, pada langkah tabel nomor 3, 4, dan 5 adalah sama rumusnya, yaitu V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Pada tabel 2B, pada percobaan ketiga, kita mendapatkan Y max adalah 18,02 meter. Pada percobaan keempat, kita mendapatkan Y max 19,79 meter. Dan pada tabel kelima, kita mendapatkan Y max sama dengan 20,40 meter. Pada tabel 2A dan tabel 2B, diperoleh bahwa terdapat pengaruh sudut elevasi. Semakin besar sudut elevasi theta, maka hasil Y max yang diperoleh akan semakin besar. Ketiga, yaitu hitunglah tinggi maksimum yang dicapai peluru untuk data pada tabel ketiga. Seperti yang kita bahas sebelumnya tadi, data pada tabel ketiga yaitu mengetahui pengaruh perubahan diameter dan massa benda. Namun, diameter dan massa benda ini juga tidak mempengaruhi tinggi maksimum. Karena untuk mencari tinggi maksimum, yang kita gunakan adalah V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Berarti di sini pengaruhnya hanya ada kecepatan awal dan sudut elevasi theta. Oleh karena itu, data pada tabel percobaan 1 sampai 5 adalah sama, yaitu di mana Y max sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. V0-nya tadi tetap, yaitu 20 kuadrat, dan theta-nya tetap, yaitu 45 derajat. Jadi 20 pangkat 2 sin 2 pangkat 2 45 derajat per 19,6. Kita peroleh Y max-nya adalah 20,40 meter. Masuk pada tugas akhir. Kemukakan pendapat saudara tentang pengaruh perubahan kecepatan awal peluru terhadap jangkauan horizontal dan tinggi maksimum yang dicapai benda. Tuliskan kesimpulan saudara untuk kondisi tersebut. Berdasarkan data hasil percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kecepatan awal benda V0 mempengaruhi jangkauan terjauh atau R dan tinggi maksimum Y max. Kesimpulannya adalah semakin besar kecepatan awal benda V0, maka semakin besar pula jarak terjauh R dan tinggi maksimum atau Y max. Soal yang kedua adalah kemukakan pendapat saudara tentang pengaruh perubahan sudut elevasi peluru terhadap jangkauan horizontal
dan tinggi maksimum yang dicapai benda. Untuk besar sudut, theta besar sama 0 derajat kecil dari 45 derajat. Dan theta besar dari 45 derajat dan kecil dari 90 derajat. Tuliskan kesimpulan saudara untuk kedua kondisi tersebut. Berdasarkan data hasil percobaan yang telah dilakukan terhadap variasi sudut, theta besar dari 0 derajat kecil dari 45 derajat dan theta besar dari 45 derajat dan kecil dari 90 derajat mempengaruhi jangkauan horizontal dan tinggi maksimum. Jadi, dapat disimpulkan bahwa semakin besar sudut elevasi theta, maka semakin besar pula jangkauan horizontal dan tinggi maksimum benda yang bergerak parabola, dan begitu pula sebaliknya. Semakin kecil sudut elevasi theta, maka semakin kecil pula jangkauan horizontal dan tinggi maksimum benda yang bergerak parabola. Yang ketiga, kemukakan pendapat saudara tentang pengaruh ukuran peluru terhadap jangkauan horizontal dan tinggi maksimum yang dicapai benda. Tuliskan kesimpulan saudara untuk kondisi tersebut. Jika percobaan yang dilakukan menggunakan sudut elevasi theta konstannya yaitu 45 derajat dan kecepatan awal V0 sama dengan 20 meter per sekon juga konstan, dan kita tidak mengaktifkan fitur air resistance atau tanpa hambatan di udara, maka hasil percobaan yang didapatkan dari variasi massa dan diameter yang terdapat, jangkauan horizontal R dan tinggi maksimumnya max yang dicapai oleh sebuah benda yang bergerak parabola adalah sama. Hal ini dikarenakan massa dan diameter tidak mempengaruhi jangkauan horizontal dan tinggi maksimum. Jadi kesimpulannya adalah bahwa massa benda dan diameter benda tidak mempengaruhi maksimum tinggi yang dicapai oleh benda dan jangkauan terjauh yang dicapai oleh benda yang bergerak parabola. Kita akan membahas percobaan praktikum yaitu hukum 2 Newton. Adapun tujuan percobaannya yaitu untuk mengetahui hubungan antara gaya yang diberikan pada benda F dengan percepatan gerak benda. Yang kedua, mengetahui hubungan antara massa benda M dengan percepatan gerak benda A. Adapun teori dasarnya yaitu hukum kedua Newton seringkali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada kasus benda yang bergerak. Bunyi dari hukum ini yaitu perubahan dari gerak selalu berbanding lurus terhadap gaya yang dihasilkan dan memiliki arah yang sama dengan garis normal dari titik singgung gaya dan benda. Perubahan dari gerak yang dimaksud adalah percepatan atau perlambatan yang dialami oleh suatu benda akan sebanding dengan gaya yang bekerja. Selain itu, hukum 2 Newton juga dapat didefinisikan melalui sebuah persamaan, yaitu F sama dengan M kali A, di mana F adalah gaya yang bekerja pada suatu benda N, M adalah konstanta kesebandingan atau massa, A adalah perubahan gerak atau percepatan yang dialami benda. Langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk melakukan kegiatan satu ini yaitu kita beri tanda centang pada jumlah gaya, nilai, massa, dan percepatan. Kemudian kita ubah gesekan menjadi tidak ada. Dan kita ganti massa benda menjadi 200 kg. Setelah itu, kita diberikan adalah 50 Newton. Selanjutnya kita lihat berapa percepatan yang tertera pada box ini. Pada massa 200 kg, percepatannya adalah 0,25 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya, lakukan langkah ini dengan mengganti gaya menjadi 100 Newton. Lalu kita lihat lagi percepatannya adalah 0,50 meter per sekon. Kita ganti lagi menjadi 150 Newton, percepatannya 0,75. Kita ganti lagi menjadi 200 Newton, percepatannya menjadi 1 meter per sekon kuadrat.
kita ganti lagi menjadi 250 Newton, maka percepatannya menjadi 1,25 meter per sekon. Pada kegiatan 2, yang harus kita lakukan adalah menetapkan gaya Newton menjadi 100 Newton. Setelah itu kita amati pada berat benda 50 kg. Percepatannya adalah 2,00 meter per sekon kuadrat. Kemudian kita ganti menjadi 100 kg dengan kecepatan 100 Newton. Kilogram, maka percepatannya berubah menjadi 1 meter per sekon kuadrat. Kemudian kita ganti lagi menjadi 150 kg. Maka jumlah percepatannya berubah menjadi 0,67 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya kita ganti lagi menjadi 200 kg. Maka percepatannya berubah menjadi 0,50 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya kita tambah lagi menjadi 50 kg, maka percepatannya menjadi 0,40 meter per sekon kuadrat. Pada tabel 1, buatlah grafik hubungan antara besarnya gaya yang dikenakan pada benda F dengan percepatan gerak benda A. Massa benda M sama dengan 200 kg. Beginilah tampilan dari grafik pada tabel 1. Berdasarkan grafik yang baru saja dibuat, pada benda yang memiliki massa benda sama, bagaimana nilai percepatan gerak benda jika gaya yang dikenakan pada benda semakin besar nilainya? Jika gaya yang dikenakan pada benda semakin besar, maka percepatan juga akan semakin besar. 2. Buatlah grafik hubungan antara massa benda M dengan percepatan gerak benda. Gaya yang dikenakan pada benda F sama dengan 100 Newton. Berikut adalah tampilan grafik daripada tabel 2. Berdasarkan grafik yang baru saja dibuat, pada benda yang dikenai gaya yang besarnya sama, bagaimana nilai percepatan gerak benda jika massa benda semakin besar? Percepatan benda berbanding terbalik dengan massa benda. Jika dengan gaya F tetap, sedangkan massa benda semakin besar, maka percepatan benda akan semakin kecil. Bagaimana hubungan antara percepatan gerak benda A dengan gaya yang dikenakan pada benda F? Percepatan yang ditimbulkan oleh sebuah gaya berbanding lurus dengan gaya. Jadi, semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar pula percepatan benda. Bagaimana hubungan antara percepatan gerak benda A dengan massa benda M? Percepatan gerak benda berbanding terbalik dengan massa benda. Semakin besar massa benda, maka semakin kecil percepatan benda. Jika percepatan gerak benda dinyatakan sebagai A, gaya dikenakan pada benda sebagai F, dan massa benda sebagai M, buatlah hubungan antara ketiga besaran tersebut dalam bentuk persamaan matematika. Berikut adalah persamaan matematis dari hubungan antara A, F, dan M. Pada sebuah benda yang memiliki massa 200 kg, berapa percepatan geraknya jika benda tersebut didorong oleh gaya 300 Newton? Maka kita masukkan rumusnya A sama dengan F per M, A sama dengan 300 per 200. Maka kita dapatkan hasil A sama dengan 1,5 meter per sekon. Sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.